tafsir Al-Misbah. Terus diganti tafsir Al-Munir. Terus yang latar belakang, Bapak menyarankan untuk langsung membahas mengenai tikror. Oke, ini pertama secara teknis ya. Sebelum masuk teknis, tafsir ini sudah dicek belum ya? Al-Munir dan Ibnu Katsir ini. Iya, Pak. Sudah dicek belum? Belum ada yang teliti? Iya, belum ada. Ya di teknis latar belakang nanti ke kiri, ditarik ke kiri lagi ya. Paragraf pertama ditarik ke kiri itu biar tidak terlalu ke tengah gitu. Kemudian jangan ada numbering untuk di latar belakang itu, nggak usah numbering. Pakai nomor 1, nomor 2 ini ngapain begini? Kemudian dalam pedoman itu menulis singkatan halaman apa? Kamu udah lihat? Pakai hal titik atau gimana? Belum dilihat lagi. Ini gimana? Kan udah putaran kedua. Dilihat ya, bukan hal titik itu salah. Coba nanti dilihat lagi. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Huzumah. Ada Al-Huzumah. Di surat apa ini Al-Huzumah ini? Halo? Di sini? Iya, Pak. Di surat Itu apa Al-Huzumah? dapat dari buku, Pak. Ya dicek ya, jangan asal dari buku langsung harus bisa dijawab itu. Emang ada di Al-Huzumah? Kalau Al-Haqqah ada Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Al-Huzumah. Baru dengar saya ini. Coba itu dicek kayak begitu-begitu ya. Ini pembahasan kenapa di latar belakang ini. Adapun segi i'jaz Al-Quran yang begitu berpengaruh awal turun Al-Quran adalah i'jaz lugawi. Enggak perlu ya. Kan bicara tentang tikror. Jangan cerita panjang lebar tentang i'jaz lugawi di masa Rasul, aspek syair, khitobah. Tidak relevan pembahasannya. Jadi bicara tentang tikror. Bagaimana pandangan-pandangan para ulama, para akademisi terkait dengan tikror. Yang di tengah itu yang tentang mukjizat-mukjizat itu enggak usah nanti. Baik, Pak.
Ini kan dulu sudah saya kasih setiap minggu, sudah saya bilang, ayat Al-Quran sama terjemah itu ya ditulisnya satu spasi. Terjemahannya harus italik, harus ada Quran suratnya. Coba Zidni, Anda dengerin nggak yang biasa saya omongkan ini? Dengerin, Ini, Pak. lihat terus ini kenapa nggak ada perubahan? Hmm? Eh, Ini udah tampil kedua soalnya. Kenapa itu? Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Kenapa 1,5 spasi? Terjemahnya 1,5 spasi. Terus tidak ada Quran suratnya di bawah terjemahan. Kan tidak mengikuti pedoman. Ini yang lain-lain tolong diperhatikan ya. Saya nggak mau yang hal-hal teknis begini masih ada salah lagi. Harus diperhatikan. Oke, kemudian cara menguraikannya jangan muter-muter gitu ya, urutkan gitu. Tadi di atas sudah Anda sebut ada 2 model, nanti di bawah diulang-ulang lagi, urutkan ya, urutkan. Biar sistematis. Ini saya lihat perdebatannya masih kurang, jadi nanti ditambahkan lagi. Identifikasi masalah juga demikian ya. Sudah saya berikan komentar setiap minggu. Diuraikan aspek problematiknya. Lalu di ujungnya itu dikasih titik. Ini nggak ada titiknya, gimana nulis nggak ada titik begini. Tanda tanya nggak usah ada spasi ya. Tata letaknya juga Anda masih ke kanan ini. Tarik ke kiri kan udah setiap minggu saya jelasin. Sebelah kirinya biar lurus margin itu. Kemudian kajian pustakanya, kontribusinya tambahkan ya. Belum. Ini kerangka teori poin F. Nggak usah aja. Nanti masukkan di pendekatan itu teorinya apa yang digunakan ya. Untuk kerangka teori di poin F nggak usah itu. Sumber data. Sumber data primer. Setiap pertemuan saya ingatkan. Kalau rujukannya kitab, lengkapi dengan penerbitnya.
Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir, penerbitnya apa, tahun berapa. Ibnu Katsir, tafsirnya apa, penerbitnya apa, yang kamu punya itu. Atau yang jadikan rujukan itu. Harus dilengkapi. Teknik pengumpulan data, dokumentasi, teknik analisa data, deskriptif. Pendekatan penelitian, historis, sosiologis. Nah, di dalam pendekatan penelitian, setelah Anda sebutkan nama pendekatannya, yaitu historis dan sosiologis, paragraf berikutnya, teorinya yang Anda pakai, teori apa? Teori yang digunakan untuk menganalisa itu, teori apa yang dipakai? Itu masukkan, tambahkan. Nah, historis sosiologis ini sudah tepat belum pendekatannya? Ya, nanti coba diperhatikan lagi. Bab ketiga, judulnya itu jangan biografi mufassir, tapi yang diutamakan itu judul besarnya itu profil kitabnya, bahwa nanti di subbabnya itu ada profil mufassir, ya nggak apa-apa, tapi judul babnya itu tentang kitabnya. Bab 4, sesuaikan dengan rumusan. Berarti rumusannya ada 3, berarti subbabnya ada 3. Sesuaikan dengan rumusan. Ya. Menjelaskan analisa perbandingan. Sebelum perbandingan kan ada poin pertanyaan nomor A-nya tadi apa? Jadi menjelaskan tafsirnya dulu, penafsirannya dulu, baru ada analisa perbandingannya. Baru yang ketiga apa tadi ya? Itu ada itu di atas. Jurnal atau skripsi, kenapa ada internetnya di sini? Kan kemarin udah saya minta klasternya itu internet sendiri. Ya, daftar pustaka ini. Nanti disesuaikan lagi. Al-Buti. Al-Buti itu di huruf B. Ya, pindahkan huruf B. Sudah bolak-balik saya bilang. Kalau al itu letaknya jangan di A. Harus dipindah secara manual. Al-Buti berarti huruf B. As-Suyuti berarti huruf S. Pindahkan manual. Nah, yang lain didengarkan ya. Biar enggak tiap minggu saya ngulang teknis, Bu. Oke. Konsep etika berkomunikasi. Titi, ini pertama apa kedua? Saya kedua, Pak. Yang pertama apa dulu? Titi Sarmila. Hadirah, Bapak. Ini pertama apa kedua? Pertama, Bapak. Kenapa baru pertama ini? Iya, Pak, apa? Kenapa baru pertama? Ya, waktu pas pertama kurang sehat, Pak. Konsep etika berkomunikasi dalam perspektif Al-Quran. Ini temanya sudah sering diteliti ya, komunikasi.
Iya Pak, sudah sering diteliti. Cuman menurut saya pribadi tuh tidak pernah, maksudnya selalu relevan gitu. Maksudnya selalu bisa diangkat gitu untuk topik itu. Karena apa yang namanya generasi sekarang gitu kan ya Pak ya. Generasi sekarang itu tentang komunikasi tuh lebih parah gitu. Maksudnya kayak di lingkungan masyarakat pun tuh Mila tuh apa sering gitu yang perkataan-perkataannya yang kasar lah, Itu yang mah tidak senonoh. itu mah bukan penelitian tafsir itu soal pendidikan itu. Ini kita sedang bicara tentang draft proposal Anda ya. Iya Pak. Ini penelitian tentang komunikasi ini sudah sering. Anda harus memastikan ada aspek yang membedakan betul dari yang sudah diteliti orang. Kalau hanya begini, etika komunikasi dalam Al-Quran, telah Al-Munir dan Wahbah Zuhaili. Saya lihat sudah banyak Al-Munir ini, Wahbah ini yang meneliti. Iya Pak. Tentang etika komunikasi. Jadi harus dibaca dulu, ya, mana-mana bagian yang belum diteliti. Oh, Wahbah sudah diteliti, jangan diteliti lagi. Walaupun Wahbah misalnya dalam penelitian yang lalu itu komparatif dengan apa? Ibnu Katsir dan Wahbah. Berarti kan sudah diteliti oleh orang ya. Karena sudah diteliti ya jangan diteliti lagi. Baca saja itu penelitian. Iya Pak. Enggak, kemarin-kemarin tuh kan Mila nyari di repository-nya tuh ya Pak. Tuh pas nyari-nyari nggak ada yang apa, mungkin belum ketemu kali waktu pas nyari-nyarinya. Jadi Mila pakai tafsir itu Al-Munir gitu. Ternyata mungkin masih belum kelacak semua. Ya, nanti coba diganti lagi. Kalau memang masih mau mengangkat tema komunikasi, tafsirnya dirubah. Tapi kalau udah nggak mau komunikasi, ya nanti temanya diganti apa gitu. Iya Pak. Kemudian di latar belakang ini, sampaikan problematikanya ya. Problematika baik secara akademik maupun secara praksis di lapangan. Yang sekarang akademiknya di mana ini? Nggak ada perdebatan akademisinya, para ulamanya. Siapa berpendapat apa tentang konsep komunikasi itu. Lalu siapa meneliti tentang komunikasi, mana aspek-aspek yang belum disentuh oleh si Fulan tadi, itu dipetakan di latar belakang sehingga kelihatan masalahnya. Kalau ini kan belum kelihatan ini. Kenapa bicara tentang era reformasi, kehilangan kebebasan bicara. Nah, jadi yang diangkat itu ya komunikasi dalam Al-Quran. Maka yang dihadirkan itu adalah bagaimana sih temuan-temuan para ilmuwan sebelumnya itu mengenai penelitian komunikasi perspektif Quran itu. Itu disinggung si Fulan menelitinya begini, dia belum menyinggung masalah ini. Si Fulan menelitinya begini, belum disinggung soal ini. Nanti sehingga petanya kelihatan. Ya, karena dari sekian banyak orang yang sudah meneliti tentang komunikasi perspektif Quran tadi, tidak ada yang menyentuh katakanlah menurut perspektif si Fulan, maka penelitian ini akan menelitinya
Nah, gitu. Kemudian ayat Al-Quran ini juga belum mengikuti, kan saya setiap minggu ya. Berarti saya ngomong begini ini yang lain nggak dengerin ya? Atau nggak nyatat? Lupa, Pak. Dengerin, Pak. Gimana? Jadi didengarkan ya, didengar dan dicatat. Oh, berarti kalau saya nulis ayat, nulis terjemah itu oh begini ya, satu spasi ayatnya di garis miringkan. Masa tiap minggu harus mengingatkan begini kan nggak mutu namanya. Ya. Harus teliti, harus teliti. Anda udah semester 7 sekarang ya. Ini semuanya harus. Lalu footnote itu satu spasi. Ini kenapa 1,5 spasi? Masih ada kesalahan-kesalahan teknis penulisan juga ya. Tolong diperbaiki lagi ya. Baik, Bapak. Di tampilan yang kedua saya nggak mau ada salah-salah lagi ya. Identifikasi masalah juga diperbaiki, identifikasi masalahnya. Pastikan yang diungkap itu adalah masalah. Kalimat-kalimatnya. Jangan hanya kurangnya komunikasi yang baik, banyaknya masalah dalam berkomunikasi, dampak etika berkomunikasi. Ya, belum menggambarkan masalahnya gitu ya. Pembatasan masalah. Nanti disesuaikan lagi, tambahkan argumentasinya kenapa Anda meneliti masalah ini. Tujuan untuknya itu dibuang aja langsung kata kerja, menjelaskan, membandingkan, mendeskripsikan dan seterusnya ya. Manfaat penelitian. Di kajian pustaka jangan lupa ditambahkan juga soal kontribusinya ini. Jadi jangan misalnya pada hasil karyanya dinyatakan bagaimana komunikasi dengan tafsir An-Nur. Persamaan pada artikel ini ialah sama-sama membahas etika komunikasi. Namun perbedaannya adalah fokus penafsiran yang berbeda. Kan sudah saya bilang ya, temuannya apa? Temuan itu Anda baca dari kesimpulan atau dari bagian abstrak itu ada di situ. Biasanya ada.
Kemudian persamaan perbedaannya dari sisi fokus penelitian, lokusnya, tempusnya, metodenya, teorinya jika ada, itu sampaikan, uraikan. Baru nanti kontribusinya. Nah, itu tiap minggu saya ingatkan ini. Tiap minggu ya. Jenis penelitian. Sumber primer. Ya, sumber primernya ya kalau Anda nafsir Al-Munir ya tulis tafsir Al-Munir. Bukan tafsir Al-Munir ditaruh di sekunder ya. Kalau Al-Munir, nanti kalau ganti yang lain yang belum diteliti orang, ya tulis itu. Sumber primernya adalah tafsir bla 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 bla, terbitan apa tahun berapa. Teknik pengumpulan data. Harusnya dokumentasi ya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi atau dokumentatif. Nah, lalu dijelaskan langkah-langkahnya. Teknik analisa data deskriptif. Oke, dalam pendekatan historis sosiologis. Kenapa menggunakan pendekatan historis sosiologis ya? Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Karena kan penelitiannya kajian tokoh. Ya. Kalau kajian tokoh kalau yang diteliti bukan aspek sejarahnya ya mungkin pendekatannya jangan historis. Kecuali penelitiannya penelitian sejarah. Ini kan penelitian tentang gagasan terhadap tema tertentu. Ya, misalnya pendekatannya bisa sosio-intelektual, bisa begitu ya. Sosio-intelektual. Nah, nanti Anda baca bagaimana pendekatan sosio-intelektual itu. Lalu setelah dijelaskan pendekatannya, baru paragraf berikutnya ditambahkan teorinya apa yang dipakai untuk mengurai data-datanya itu. Jadi di pendekatan ini minimal ya 2 paragraf ya. Paragraf pertama menjelaskan jenis pendekatannya, lalu paragraf kedua nanti Anda tambahkan teorinya yang Anda pakai itu apa. Teori yang digunakan untuk menganalisa gagasan-gagasan dari tokoh yang diteliti. Kalau tema komunikasi ya bisa jadi pendekatannya pendekatan ilmu komunikasi gitu ya. Bisa jadi begitu tergantung kebutuhan Anda. Lalu teorinya ambil satu teori dalam ilmu komunikasi yang relevan dengan penelitian Anda. Ya, apa kira-kira yang bisa dipakai? Kan banyak teori-teori komunikasi. Nanti Anda baca atau diskusikan dengan kawan-kawan di KPI. Tanya, teori komunikasi apa saja? Nah, kalau mau baca bukunya, ya beli sendiri buku tentang teori komunikasi, ada itu. Nah, pilih teori yang pas, baru masukkan situ di paragraf kedua.
Nah, sementara teori atau adapun teori yang akan digunakan untuk menelaah data-data penelitian pada riset ini adalah teori apa? Langkah-langkahnya seperti apa teori itu? Sistematika 1, bab 2, bab 3. Jadi bab 3 itu judul besarnya jangan biografi ya. Tapi judul besar bab 3 itu kitabnya yang diutamakan. Profil tafsir Al-Munir. Nah, gitu. Bab ketiga berisi tentang profil tafsir Al-Munir. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bahasan. Bahasan pertama sebelum menjelaskan tafsir Al-Munir, maka akan diawali dengan penjelasan mengenai biografi penulisnya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan profil tafsirnya. Nah, profil itu terdiri dari anak subbab berupa apa? Jelaskan, diuraikan, itu kan enak jadi orang bacanya. Ada identifikasi fisiologis, identifikasi metodologis, identifikasi ideologis, nah, misalnya begitu. Bab keempat, sesuaikan dengan sub dari pertanyaan. Ya, nanti disesuaikan. Bukan latar belakang keilmuan ya. Jadi di bab 4 itu kan menjawab secara detail ya, dalam bentuk analisa terhadap pertanyaan dalam rumusan. Letakkanlah di bab 4. Kalau rumusannya itu bicaranya bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat komunikasi, misalnya begitu. Maka poin sub A di bab 4 itu adalah membahas tentang penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Al-Munir tentang ayat-ayat komunikasi. Kemudian yang kedua apa? Ya, kemudian akan membahas setelah tafsirannya dibahas, maka akan dijelaskan atau dianalisa mengenai apa, lanjutkan sesuai dengan rumusan tadi di atas. Rumusan nomor 2-nya apa? Nah, jelaskan di sini menjadi sub bab nomor 2 di bab 4. Nah, begitu caranya. Daftar pustaka. Ini nulis Al-Quran dan terjemahannya tidak diitalikan. Kan salah itu. Tafsir Fathul Qadir tidak italik. Masa masih salah begini? Bolak-balik ya. Jangan ada kesalahan teknis lah. Al-Quran 1753. Kenapa ini dijadikan rujukan lalu di jurnal lagi? Jurnal sama skripsi dibedakan ya. Kan beda tipologinya. Jurnal sendiri, skripsi kalau mau digandeng, skripsi, garis miring tesis, garis miring disertasi. Nah, bikin sub sendiri. Kalau rujuk internet, bikin sub lagi, internet. Atau sumber-sumber internet. Kalau misalnya ada jenis sumber yang lain, ya tambahkan lagi di bawahnya klaster yang lain. Nah, nulis jurnal juga salah teknis penulisannya. Ya, nanti diperbaiki ya. Baca pedomannya itu. Ada contohnya semua. Baik, Pak. Jadi minggu depan semuanya tolong diperhatikan ya.
Saya tidak mau yang sifatnya teknis begini ini salah. Kata Pak Zumardi, tulisan ilmiah yang banyak salah terkait dengan teknis, itu kategorinya ini kan kesalahan-kesalahan ringan ya. Dia nyebutnya stupid mistake gitu ya. Jadi jangan salah, harus teliti betul semuanya ya. Oke, setelah Titi Sarmila siapa tadi? Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya yang kedua. Sebelum Kamu siapa namanya? Yuanita Pak, Yuanita. yang tradisi. Kok nggak ada di sini? Di grup nggak ada ya? Ada Pak di atas link. Di atas link ini adanya Zidni Nailul. Atasnya lagi Pak. Oh, atas. Oke. Tradisi pembacaan zikir ratib haddad. Ini yang kedua kamu ya? Iya Pak. Tradisi ratib haddad sendiri Quran. Itu daftar isinya ada konten, itu hapus ya, konten itu. Oh iya Pak. Latar belakang masalah. Nah, masuk paragraf, coba paragraf itu tarik ke kiri. Jadi tulisan, coba Anda baca, kegelisahan ya. Jadi itu kegelisahan itu lurus poin A. Oh, baik Pak. Ya. Jangan lurus poin L, latar. Jangan di situ lurusnya. Jadi tarik secara manual dulu, nanti bawahnya ngikutin. Biar apa? Biar space-nya itu tidak terlalu ke tengah. Nah, kalau dilihat marginnya kan, coba Anda lihat yang footnote di halaman 2. Itu kan jauh sekali, itu berapa senti masuk ke tengah. Nah, itu setiap minggu juga saya ingatkan. Jangan sampai diulang-ulang lagi. Ini ayatnya Anda pakai font itu bukan? LPMQ bukan? Iya Pak. Kok berubah begini? Kalau di PDF-in jadi berubah Pak. Berubah. Iya. Kemarin pakai itu LPNQ. Oke. Itu ayat, kenapa Anda enter jauh sekali itu? Yang Anissa. Dari ayat ke terjemahan itu ada 2 spasi, jauh sekali. Ya. Jadi ayat dan terjemahannya semuanya 1 spasi, berarti kan harusnya mepet. Ya. Hadis, teks hadis dan terjemahan 1 spasi. Kenapa sih dibuat 1 spasi? Karena biar kita mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini ayat Quran dan terjemahannya. Bahwa ini hadis dan terjemahannya, gitu loh. Nah, dan juga kalau kutipan-kutipan langsung, ya kan ada itu. Kenapa Anda pakai ibid? Emang ada pedomannya ibid? Yuanita? Nggak Sudah ada, baca Pak. belum pedomannya? Belum semua Pak. Dibaca ya. Nggak ada pakai ibid-ibid itu. Itu zamannya kakek saya nulis ibid itu. Nah, jadi ditulis nama dan judulnya, baru halamannya. Ya kan ada aturan pedoman itu, menulis rujukan. Kan ada sih buku pedomannya kan, bisa udah di-download kan? Sudah Pak. Nah, terus apa masalahnya kalau sudah di-download? Belum diamalkan. Iya Pak. Ya, semuanya tolong diperhatikan ya. Anda download, Anda pelajari. Di situ ada contoh semua bagaimana menulis daftar pustaka. Bagaimana contoh menulis footnote.
plus halamannya. Detail di situ dijelaskan. Bagaimana menulis bahasa-bahasa asing. Ya. Dan seterusnya di situ ada penjabarannya. Nah, itu diikuti. HLM, tadi ada yang hal titik, ada yang H titik. Ini pakai HLM titik. Apa memang pedomannya begitu bunyinya? Halaman dituliskan dengan HLM titik gitu ya? Belum dibaca, Yuanita? Belum, Pak. Nanti dibaca lagi. Siapa? Ada di situ halaman bagaimana cara menuliskannya. Ada semua plus contohnya. Nama-nama yang dikutip kan udah saya sering sampaikan. Nama-nama yang dikutip dalam karya ilmiah ya, itu minimal dikasih tahun wafat. Nah, ini Anda ngutip beberapa nama, misalnya ada Habib Alwi Al-Haddad, itu tidak dikasih dalam kurung W-nya tahun berapa. Nah, ini footnote-nya juga miskin sekali ya. Anda perkaya footnote-nya di latar belakang ini. Dan jangan hanya bicara tentang rotib haddad saja, tapi bicara perdebatan para akademisi ya, mengenai pembacaan rotib, lalu peta dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan rotib ini. Tidak hanya haddad ya, rotib-rotib yang lain, zikir-zikir yang lain, sehingga kita tahu bahwa masalah penelitian Living Quran mengenai rotib ini yang Anda lakukan itu memang meneruskan apa-apa yang diteliti oleh orang sebelumnya. Nah, nanti di latar belakang dilengkapi begitu. Ini kan Anda cerita saja di latar belakang kan, siapa penulisnya, berapa kali dibaca, ya kan? Terus apa itu? Jadi belum menggambarkan masalah penelitian. Yang saya maksud itu harus menggambarkan masalah penelitian. Kenapa sih Anda meneliti tradisi pembacaan rotib ini? Kan harus ada bukti-bukti dan argumentasi, misalnya kesenjangan antara teori dengan realitas di lapangan, atau benturan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Itu kan masalah. Atau ada kekosongan penelitian mengenai tema ini. Si fulan meneliti ini, si fulan meneliti ini, si fulan meneliti ini. Anda petakan. Tidak ada yang meneliti tentang rotib haddad misalnya. Ada sih si fulan meneliti tentang haddad, rotib haddad, tapi dia lokusnya itu adanya di Jakarta Timur. Nah, ini adanya di mana? Jadi belum tersentuh. Walaupun objek bacaannya sama, yaitu rotib haddad, tetapi karena lokusnya berbeda, dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan teknis dan juga resepsi di kalangan masyarakat yang menjalankan tradisi doa rotib haddad ini. Nah, penjelasan-penjelasan begitu harus diungkapkan di latar belakang. Jadi tidak sekedar sejarahnya. Ya, sebagai
pengantar sejarah sekilas boleh, ini ditulis siapa, lalu di daerah ini di Bani Tamim ini kenapa melakukan, itu boleh nanti di ujung-ujungnya, tapi di atas-atasnya itu hadirkan dulu aspek problematikanya. Nah, ini kan belum ada ini. Dzikir merupakan satu ajaran pokok Islam karena Allah menciptakan jin dan memang dzikir begitu. Ayat di atas menjelaskan bahwa mengingat Allah merupakan tugas pokok manusia. Iya, benar, tahu kita ya. Tapi yang kita cari bukan penjelasan itu. Ya. Penjelasan spesifik tentang tradisi baca rotib. Jadi langsung menukik di Indonesia atau di kalangan umat Islam ada tradisi pembacaan dzikir, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Ya, yang individu seperti ini, yang kolektif seperti membaca wirdul latif, membaca hizib ya hizib Nawawi, hizib Muhammad Nasr dan lain-lain. Ada juga yang mentradisikan bacaan rotib, ya seperti rotib atos, rotib haddad. Nah, terkait dengan tradisi seperti ini, para ulama misalnya begitu ya, berbeda-beda di dalam menanggapinya. Sebagian mengatakan ini ya sebut saja ini bid'ah, sebagian mengatakan ini sunnah hasanah dan lain-lain. Sebutkan beberapa tokoh yang mewakili pandangan-pandangan itu. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat, maka respon masyarakat awam pun bisa berbeda-beda ya. Ada yang mengikuti pendapat A, ada yang mengikuti pendapat B. Ya, tetapi uniknya di Indonesia itu tradisi pembacaan rotib termasuk rotibul haddad itu sangat diminati di banyak tempat. Nah, sebutkan itu. Ini dibuktikan dengan beberapa penelitian. Si fulan meneliti di Sumatera. Sumatera itu misalnya ada disebutkan bahwa tradisinya sedemikian rupa pembacaan haddad. Pun demikian di wilayah Jawa, di Sumatera, dan lain-lain. Dan dari situ kan kita ada gambaran, oh ternyata seperti ini ya, rotibul haddad itu. Nah, sebutkan juga bahwa ada fulan yang meneliti di sini, di sini, di sini. Tapi tidak ada yang menyentuh penelitian rotibul haddad ini di daerah yang ingin Anda teliti itu. Misalnya begitu ya. Padahal peminat dan pengikut yang menjalankan ritual pembacaan rotib haddad di daerah yang Anda pilih ini itu sangat banyak misalnya begitu. Dan tradisinya sudah sangat tua. Sejak abad 17 misalnya ya. Atau seperti apalah. Nah, tergantung temuan awal Anda jelaskan. Karena itu maka penelitian mengenai living Quran mengenai pembacaan rotib haddad di daerah ini menjadi sangat penting. Nah, kira-kira begitu diskusinya itu. Jadi kita bisa menikmati, oh memang ada problem yang penting untuk dilakukan penelitian ya. Ya, bisa dipahami maksud saya. Yang lain-lain juga harus begitu cara mengungkapkan di latar belakang. Ini identifikasi masalah, ada yang ada titiknya, ada yang tidak ada titiknya. Yang poin E nggak ada titiknya, poin D nggak ada titiknya. Ini kenapa begini nih? Lita. Kurang teliti, Pak. Nggak boleh, harus teliti ya. Sebagai peneliti harus teliti.
pengetahuan santri tentang dzikir Ratibul Hadat. Apa masalahnya? Jelaskan gitu ya. Jangan hanya pengetahuan santri tentang dzikir Ratibul Hadat. Tapi jelaskan masalahnya. Ada masalah apa tentang pengetahuan santri itu yang mungkin bisa diteliti? Manfaat mengamalkan Ratibul Hadat, manfaatnya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Itu kalau penjelasannya begini kan pembaca masih belum bisa menangkap apa masalahnya. Coba saya tanya, kamu poin A sama poin B itu ada masalah nggak di situ? Dari tulisan yang Anda tulis sendiri. Yang A itu jadinya santri itu kurang tahu Pak. Sebenarnya Ratibul Hadat itu ini mereka cuma ngamalin aja gitu. Mereka kurang tahu tentang Ratibul Hadat, tapi Kurang mereka tahu ngamalin. apa? Kurang tahu apanya? Kurang tahu pengetahuannya gitu, pendirinya gitu. Nah, itu Ini saya dijelaskan lah di sini. Ya, Pak. Anda jelaskan di sini. Ya, langsung aja poin A itu panjang aja. Jadi santri misalnya mengamalkan Ratib Hadat atau langsung aja pengetahuan santri terkait dengan apa tadi? Misalnya pengarangnya, kemudian fungsinya dan seterusnya itu kurang maksimal atau apa. Nah, sehingga penting untuk didalami. Sebenarnya sejauh mana sih mereka itu mengetahui bacaan yang selama ini mereka amalkan. Nah, itu kira-kira seperti itu cara menuliskannya sehingga kita ini ya berarti dia ngamalin tapi nggak paham siapa yang nulis, nggak paham fungsinya dan seterusnya. Rumusan masalah, batasan masalah. Jangan genealogi ya, genealogi. Coba lihat di kamus KBBI. Genealogi, nggak ada genealogi itu. Resepsi fungsional, bukan fungsionalis. Coba dilihat nanti di bukunya. Fungsional, seingat saya. Tujuannya nggak usah untuknya dibuang, langsung kata kerja. Nah, udah sering saya sampaikan di tujuan itu. Lalu jangan mengetahui semua ya. Dikombinasi ya. Menjelaskan, menganalisa, mendeskripsikan, membandingkan, misalnya kalau penelitiannya perbandingan. Mengeksplorasi, cari kata kerja yang sesuai. Kajian pustaka, ini udah disesuaikan belum? Ini udah banyak ini. Ratibul Hadat. Nah ini kalau penelitian ini Anda singgung aja, tetapi dengan bahasa yang lebih singkat ya di latar belakang, maka pembaca akan bisa memetakan itu. Oh ternyata dari sekian banyak penelitian tentang Ratibul Hadat itu ada ruang kosong yang perlu Anda isi ya melalui penelitian ini, kan begitu. Poin F, metodologi ya, metodologi. Kenapa saya memakai istilah metodologi? Ya, kalau metode itu penjelasannya hanya cara ya. Nah, sementara di sini kan berisi tentang penjelasan detail ya. Mulai dari jenis, sumber data dan seterusnya. Maka itu istilahnya bisa disebut sebagai metodologi. Jadi yang kita maksud itu bukan ilmu tentang metodenya, bukan. Tetapi metodologi itu adalah penjelasan
mengenai serangkaian cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Apa saja serangkaian cara penelitian itu? Ya, ada poin 1 jenisnya, 2 sumber datanya, 3 dan seterusnya. Makanya sampai ada 5 poin kan itu. Nah, lihat di KBBI nanti metodologi ya. Bukan metode, metodologi. Pendekatan, jangan langsung pendekatan sosiologi, ya kan? Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Kenapa? Jelaskan. Adapun teori yang akan dipakai adalah teori apa itu? Fungsional. Fungsional. Robert Merton. Nah, ini coba dibaca lagi ya, teori fungsional ini. Apakah betul teori fungsional namanya? Atau teori fungsionalisme simbolik? Ya, coba dibaca lagi ya. Jadi di sistematika itu jangan hanya satu kalimat ya. Bab ketiga, berisi profil Majelis Bani Tamim dan profil pembina Majelis Ta'lim Bani Tamim. Maaf Pak, saya kepental Pak. Iya, bab ketiga itu jangan hanya satu kalimat, tapi jelaskan sub-sub bahasannya apa. Bab ketiga bertajuk ini, adapun sub-sub pembahasannya adalah bla 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 bla. Jadi ada beberapa kalimat menjadi satu paragraf gitu loh. Oke. Daftar pustaka, jurnal, skripsi. Tulisan skripsi itu judulnya itu enggak italik, yang italik itu nama jurnalnya. Nih jurnal. Skripsi juga begitu. Coba dilihat di pedoman ya. Jadi yang miring itu skripsinya, nama jurnalnya, ya. Tapi judul tulisannya itu berdiri tegak di dalam tanda petik, gitu ya. Tapi kalau buku yang miring tulisan judulnya, nah gitu, itu ada ininya kok, ada pedomannya kok. Oke, nanti dibaca lagi. Ternyata waktunya nggak cukup ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, nanti diperbaiki lagi karena waktunya tidak cukup, ini banyak sekali sehingga ya mungkin minggu depan ya baru saya berikan catatan-catatan. Ingatkan siapa yang belum nih. Oke, tolong selanjutnya jangan ada hal-hal yang yang salah secara teknis begitu tadi ya, biar nggak melama-lamakan komentar saya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan diserap semuanya dengan baik untuk kebaikan Anda semua, percepatan penyelesaian tugas akhir ya. Demikian, dan ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Banyak Pak. Saya izin dulu ya.